Aduh, hancur sudah. Ya, 70 tahun nggak tambah baik Indonesia, tambah buruk. Ya, karena Pak Islamnya makin kuat kan, makin ruwet. Ya, ketukan leher saya, saudara. Kalau sampai Indonesia bisa berhasil dengan Islam, saya pulang telanjang, saudara ya. Saya jalan dari bandara sampai ke Monas, saya telanjang bukil, saudara ya, tanpa selai benang pun. Serius, saudara ya. Kalau sampai Indonesia bisa maju dengan Islamnya, tetapi begitu Indonesia tinggalkan Islam, percaya saya, Indonesia pasti akan maju makmur. Gemah ripah lojinawi, tata tentrem kertaraja. Saya jamin itu, saudara. Kalau sampai perkataan saya tidak terbukti, saya telanjang dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Monas, jalan telanjang bukil, saudara ya, tanpa sehelai benang pun, tanpa sehelai jembut pun, saudara. Serius. Ini monang ini Ramadan, Indonesia makin dekat dengan neraka. Ya, saudara, sekarang ini kita negara Indonesia, negara kalian makin dekat dengan neraka. Setiap bulan Ramadan makin mendekat ke neraka. Ya, setiap Ramadan maka negara Indonesia makin dekat dengan neraka. Karena apa? Karena saat di Ramadan itu setan-setan itu dilepas, saudara, di negara Indonesia. Jadi setiap Ramadan setan itu banyak ya, tambah brutal ya. Setiap Ramadan dari nutupin warung, nutupin gereja, saudara ya. Dari pokoknya isinya rusuh pokoknya kalau Ramadan itu ya, sampai bunuh-bunuhan segala macam pokoknya. Ya kalau lagi takbiran itu kan bunuh-bunuhan itu kan antar Islam itu kan. Vokasi ini harusnya dihukum mati, saudara. Dihukum berat, dihukum mati, saudara. Karena ini orang jahat sekali. Ya otak ini memang isinya setan semua. Jangan-jangan dialah setannya sendiri. Banyak gangguan nih sebenarnya. Ribet banget ini. Oke, luar biasa tadi kita saksikan semua tayangan-tayangan persekusi gereja di bulan Ramadan. Shalom semuanya yang ada di seluruh dunia dan yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Ya, tema kita hari ini adalah Ramadan, Indonesia makin dekat dengan neraka. Ya, saudara, sekarang ini kita negara Indonesia, negara kalian makin dekat dengan neraka. Setiap bulan Ramadan makin mendekat ke neraka. Ya, setiap Ramadan maka negara Indonesia makin dekat dengan neraka. Karena apa? Karena saat di Ramadan itu setan-setan itu dilepas, saudara, di negara Indonesia. Jadi setiap Ramadan setan itu banyak ya, tambah brutal ya. Setiap Ramadan dari nutupin warung, nutupin gereja, saudara ya. Dari pokoknya isinya rusuh pokoknya kalau Ramadan itu ya, sampai bunuh-bunuhan segala macam pokoknya. Ya kalau lagi takbiran itu kan bunuh-bunuhan itu kan antar Islam itu kan, tawuran antar desa segala macam. Nah, setiap Ramadan ini ya konon setan-setan ya dilepas, misalnya berkeluyuran di Indonesia ini, sehingga membuat Indonesia ini menjadi tempat yang nyaman bagi setan. Ya, setan itu bukan yang di Alexi sekali jodoh, itu bukan setan, saudara, itu malah kasihan. Mereka tuh begitu tuh gara-gara setan, ya, bukan mereka setan, bukan mereka begitu gara-gara setan. Ya, karena setannya sampai setannya orang-orang Islam ini. Sebab kalau Indonesia ini tidak ada Islam, maka ya yang pelacuran apa segala macam itu akan sangat berkurang. Ya, apalagi mereka melacukan demi uang kan. Ya kan? Melacukan demi uang. Coba lihat di Belanda ada red light saja, nggak berjubel-jubel, coba kamu pergi kali jodoh berjubel-jubel itu karena uang gitu ya. Aku kan coba kalau lagi rahasia ya di kali jodoh itu kan di Doli sampai ada, ngerti ya, waduh itu kan karena setan udah ada dijual. Ternyata bandarnya juga orang-orang Islam juga, kiai haji-haji itu, ya kan, termasuk pesantren-pesantren itu kan isinya setan semua itu kan. Yang membuat anak-anak itu menjadi lonte, jadi pelacur, jadi orang tidak baik ya, saudara ya. Karena setan-setan itu, saudara, yang seperti kita sering katakan ya, Indonesia itu harus meninggalkan Islam. Ya, percaya saya, agama Islam itu tidak baik untuk Indonesia. Kalau kamu masih beragama Islam, kalau Indonesia masih ingin ngotot dengan Islamnya, aduh hancur sudah. Ya, 70 tahun nggak tambah baik Indonesia, tambah buruk. Ya, karena Pak Islamnya makin kuat kan, makin ruwet. Ya, ketukan leher saya, saudara, kalau sampai Indonesia bisa berhasil dengan Islam, saya pulang telanjang, saudara ya. Saya jalan dari bandara sampai ke Monas, saya telanjang bukil, saudara ya, tanpa selai benang pun.
Serius, saudara ya. Kalau sampai Indonesia bisa maju dengan Islamnya, tetapi begitu Indonesia tinggalkan Islam, percaya saya, Indonesia pasti akan maju makmur, gemah ripah lojinawi, tata tentrem kertaraja. Saya jamin itu, saudara. Kalau sampai perkataan saya tidak terbukti, saya telanjang dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Monas, jalan telanjang, bukil, saudara ya, tanpa sehelai benang pun, tanpa sehelai jembut pun, saudara. Serius. Ini monang ini. Iya, bilangin tak percaya. Serius ya, saudara, saya nggak main-main. Karena sudah darurat, ya. Darurat sekali. Coba bayangin, orang ibadah nggak boleh, orang berdoa nggak boleh, orang apa nggak boleh, ya. Coba bayangin ya, kalau ajaran Kristen itu kayak Islam, Istiqlal sudah lama dibom itu, saudara. Kalau ajaran Islam itu kayak, kalau ajaran Kristen itu, andai kata Yesus itu ngajarnya kayak Muhammad, saudara, Istiqlal itu sudah rata tanah, saudara. Orang Kristen kamu kira nggak nekat-nekat, saudara. Ya, contohnya saya, satu negara tak lawan. Kamu pikir orang Kristen nggak nekat-nekat, saudara. Cuman ajaran Tuhan Yesus itu tidak begitu. Tapi kalau ajaran Tuhan Yesus itu macam Muhammad, sudah kelar di Indonesia, saudara. Istiqlal segala itu sudah selesai, saudara. Untung ajaran Kristen itu tidak seperti ajarannya Muhammad yang biadab itu. Ya kan? Nah, lihat ya, tadi persekusi gereja ditutup, lagi Ramadan loh, lagi puasa siang-siang ya, malah malah itu tadi ya, malah ya buat mereka itu amal ibadah ya, buat mereka itu amal ibadah soalnya, buat mereka itu adalah sebuah sebuah apa namanya, amalan untuk hari puasa. Kan goblok ini orang-orang Islam ini ya. Menurut saya, sebaiknya agama itu dilarang di Indonesia, nggak Kristen, Buddha, Islam, Hindu dilarang. Lihat Cina itu, agama dilarang. Ya, dalam tanda kutip, bukan dilarang, tapi dilarang. Kalau agama di Cina itu, Kristen boleh, Islam boleh semua. Tapi kalau mau khotbah, laporan dulu, saudara. Khotbahnya apa, kudu disensor dulu. Dan itu terbukti Cina berhasil. Ya. Tapi ada langkah lebih baiknya, agama itu sudah tidak usah ada. Karena apa? Karena agama itulah yang membuat Indonesia jadi carut marut, jadi tidak karu-karuan. Ya, orang percaya itu kan tidak perlu pakai agama apa-apa, saudara. Ya kan? Orang percaya Tuhan apa perlu pakai agama? Tidak perlu, saudara. Apa orang percaya Tuhan perlu pakai identitas? Tidak perlu. Siapa kalau percaya Tuhan pakai identitas? Ya, saya bilang Tuhannya goblok, saudara. Tuhannya goblok, Tuhan ya, agama yang mewajibkan identitas. Kalau ada Tuhan yang mewajibkan pakai atribut-atribut gitu ya, misalnya pakai baret merah, agamanya kudu pakai baret merah atau kudu pakai kopiah putih, itu tak jamin agama goblok Tuhannya itu. Tapi kalau kamu beragama dengan hatimu, ya, kalau kamu bertuhan bukan beragama ya, tanpa atribut, saya yakin Indonesia itu aman. Beragama itu nggak usah pakai atribut, nggak usah pakai simbol-simbol keagamaan, ya, dijamin kalau Indonesia melakukan agamanya tanpa atribut, tak jamin Indonesia itu gemah ripah lojinawi tata tentrem kertaraja. Selama Indonesia beragamanya dengan pakai atribut, tak jamin kelar itu Indonesia, tambah bubar. Ini tambah lama tambah kelam, tambah suram, tambah dekat dengan neraka. Ya kan? Tambah dekat dengan neraka kan? Santri-santri sekarang sudah mulai, santriwati-santriwati sudah mulai diperkosa, saudara ya, sudah rajin ya, tiap hari kamu dengar ya, pasti ada pondok pesantren yang santri-santrinya dimakan sama ustadznya ya. Tiap hari ya, tiap hari. Mau jadi apa ini negara? Goblok sama kemarin ya, di tayangan di Facebook saya lihat ada orang, anak perempuannya dimakankan ke Habib. Compongnya orang tuanya goblok, saudara ya. Kelolotan Al-Quran ya. Apa namanya, mungkin kebanyakan minum kencing ontak. Ya, anaknya dimakankan ke Habib, katanya dapat pahala. Ya, Habibnya dapat paha anakku, saudara ya. Habibnya dapat anak pahamu, nah kamu dapatnya ya itu pahanya Habib. Dan goblok, saudara. Agama itu membuat Islam ya, terutama Islam membuat kamu bodohnya itu unlimited sebenarnya. Unlimited tanpa kuota. Karena agama itu adalah mesin pembunuh yang paling kejam di dunia. Apalagi sekarang Ramadan begini ya, rasanya kusuk sekali kalau kamu bisa nubrasin ke gereja. Ya. Dan yang cilakanya orang-orang Kristennya ya, kayak Gilbertnya, cium-cium tangannya Yusuf Kala, nggak berani. Kalau saya itu ya dari Indonesia tak lawan, kayak sekali tak lawan gitu ya. Selalu saya lawan.
Ya, pendetanya pada nggak berani kok, ya kan? Katanya kasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Padahal Yesusnya ditampar pipi kirinya, ngamuk ya Yesusnya ya. Paulus juga ditampar pipi kiri, ngamuk. Kenapa kamu tampar aku? Dibentak sama Yesus ya, sama Paulus ya. Bukannya malah dikasihin. Ya, Gilbert goblok itu ya, Gilbert itu ya. Goblok ya, orang-orang pendeta-pendeta Indonesia ini goblok-goblok memang. Kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Bonyok, saudara ya. Pokoknya goblok ya saudara ya. Padahal Tuhan Yesusnya enggak kan, ditampar kan enggak dikasih pipi satunya lagi kan, malah ditanyain, kenapa kamu tampar aku? Nah, kalau Gilbert ditampar pipi kirinya malah cium pantatnya JK, saudara. Kan gila ini kan, si Gilbert ini pendeta Edan. Nah. Pendeta Edan, ajaran Edan, ajaran orang Indonesia ini ya. Ajaran agama Indonesia. Karena kamu di framing, kamu ditakut-takutin. Kalau saya jadi yang di Bandung, tak lawan, saudara. Lawan dong. Bukan karena membela Kristen, bukan. Tapi karena konstitusi. Ketika saya melakukan perlawanan, ya, itu bukan karena saya membela agama Kristen, tidak ada urusannya, saudara. Tapi saya sedang menegakkan kebebasan, hak asasi, hak yang paling asas, itu beribadah. Ketika saya melawan, yang saya perjuangkan itu adalah konstitusi, saudara. Bukan agama, tidak ada urusannya. Ya, tidak ada urusannya dengan agama. Ya, harusnya gereja itu melawan. Bukan dengan kekerasan, melawan. Ya, kompak semuanya ya. Dan harusnya orang-orang yang memprovokasi penutupan gereja segala macam harus dihukum mati, saudara. Karena itu adalah sebuah pelanggaran konstitusi yang berat, yang menghancurkan sendi-sendi negara. Orang-orang yang memprovokasi ini harusnya dihukum mati, saudara. Dihukum berat, dihukum mati, saudara. Karena ini orang jahat sekali. Ya, otak ini memang isinya setan semua. Jangan-jangan dialah setannya sendiri. Oke, ini saya sambil seberapa ini yang jam 5 kita baru bisa berangkat ini. Kamu berangkat sekarang. Cocok berangkat jam berapa ya? Langsung ke sana, kita jalan aja. Oke, ini saya live dari ini dulu. Siapa yang mau nyambung lagi, boleh ya. Ini si Pak Permesta kalau mau mulai dulu. Yang lain boleh ya, langsung. Yang Permesta sudah jadi, semua sudah jadi co-host semuanya. Tasya langsung ya. Saya pindah ke handphone dulu. Tasya mau bicara dulu, Tasya. Tasya. Kalau nggak ada, ini Ya, Pak. mau bicara dulu. Saya sambil masuk ke mobil, saya yang pakaianku sudah semua ya, tinggal berangkat ya kita ya. Mungkin yang lain dulu lah, Pak. Ya udah nih, Pak Teddy aja nih. Pak Teddy aja nih. Saya masih di jalan soalnya. Oh iya. Pak Teddy silakan Pak Teddy. Jalan dulu Pak. Ini Pak, silakan Pak. Pak Teddy. Mana nih, hilang semua nih. Aduh, giliran suruh ngomong pada diem semua. Nanti kalau nggak pada ngomong, ngomongnya panjang-panjang. Mana nih Pak Teddy? Pak Teddy mau bicara Pak Teddy? Pak Andi? Oke nih, kalau nggak ada yang bicara, saya puterin ini dulu ya. Saya puterin kegiatan Damaris dulu ya. Nanti kalau mau masuk bisa langsung ya. Hari ini ada kita mau puterin kegiatan Damaris. Pak Teddy mau bicara?